Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dimanapun berada, kembali lagi bersama dengan saya di channel Asran N. Tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Di kesempatan ini kembali lagi saya akan membahas materi pelajaran matematika yang berkaitan dengan lanjutan daripada statistika. Dalam hal ini membahas tentang menentukan median dan modus dari data tunggal maupun data berkelompok. Seperti biasa teman-teman, dukungan dari semuanya untuk mengklik like, share, dan subscribe, serta tinggalkan komentar sesuai dengan isi video. Mudah-mudahan dengan dukungan dari teman-teman semuanya menambah semangat buat saya dan channel ini bisa berkembang dengan baik, karena subscribe itu gratis. Baik, kita masuk ke pembahasan materinya. Check it out. Median dan modus. Yang pertama, saya akan membahas tentang median. Sebelum saya ke pembahasan contoh-contoh soal dan penyelesaian, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian median ya. Median itu adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Jadi itulah yang disebut dengan median. Di sini ada dua median yang menjadi pembahasan, yaitu median dari data tunggal dan median data berkelompok. Begitu juga nanti untuk modus data tunggal dan modus data berkelompok. Kita mulai untuk bagian A, median dari data tunggal. Menentukan median dari data tunggal itu ada dua syarat. Yang pertama, jika banyak data atau N itu jumlahnya ganjil, maka rumus yang akan kita gunakan adalah ME sama dengan XN ditambah 1 per 2. Ini jika datanya ganjil atau jumlah datanya ganjil. Yang kedua, jika banyak data atau N-nya berjumlah genap, maka rumus yang akan kita gunakan adalah ME sama dengan 1 per 2 XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1. Jadi inilah rumus untuk menentukan data tunggal. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan median dari setiap data berikut ini. Bagian A 65, 70, 90, dan seterusnya sampai dengan data ke-50. Bagian B 12, 11, 7 sampai dengan data ke-10. Kita lihat penyelesaian. Yang bagian A, tentu yang diketahui adalah data-datanya tadi. Kemudian yang ditanyakan adalah mediannya. Maka dari definisi tadi bahwa median itu nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Maka terlebih dahulu data acak ini akan kita susun seperti biasanya ya. Nah, kita lihat data paling terkecil, datanya adalah 35. Maka kita mulai mengurutkan 35, kemudian 40, kemudian 45, 50,
65, 70, 70, 80, dan 90. Nah, ini kita berikan identitasnya masing-masing seperti biasa dengan menggunakan indeks X1 sampai dengan X9 data terakhirnya. Maka kita peroleh dari indeks ini bahwa jumlah data itu adalah 9, maka jumlah datanya ganjil. Ini perlu karena menentukan daripada rumus yang akan kita gunakan. Berarti karena banyak datanya ganjil, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang pertama ya. Kita ke jawaban. Ini data yang di sebelah tadi, saya pindah saja ke sini supaya lebih nyambung kita. ME sama dengan XN tambah 1 per 2. Kita substitusikan nilainya. Nah, yang N-nya ganti dengan banyaknya data, yaitu 9, baru ditambah 1 per 2. Maka ME sama dengan X10 per 2. Maka diperoleh ME sama dengan X5. Nah, yang ME sama dengan X5 ini bukan nilai mediannya, tapi baru letak. Jadi maksudnya median itu terletak pada data yang kelima. Jadi kita lihat data yang kelima. Ini X5, maka nilainya adalah 65. Sehingga ME-nya sama dengan 65. Nah, mudah-mudahan sampai di langkah ini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ke cara yang cepat. Karena kadang-kadang ini dibutuhkan supaya kita cepat mendapatkan jawaban. Nah, ambilkan data yang ini tadi. Ini data yang sudah diurutkan ya. Kemudian kita pakai sistem tutup-tutup. Nah, tutup berpasangan, ujung-ujung. Kemudian 40 dengan 80. Kemudian 45 dengan 70, 50 dengan 70. Maka data yang tersisa itulah yang menjadi mediannya. Ya, jadi mudah-mudahan cara cepat ini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke penyelesaian bagian B. Sama juga tadi, yang diketahui adalah data-datanya, kemudian yang ditanya adalah median. Seperti di awal tadi, kita urutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini saya percepat saja. Oke, jadi kita peroleh bahwa N-nya itu 8. Maka banyaknya data adalah berjumlah genap. Sehingga kita cari mediannya dengan menggunakan rumus yang kedua. Xn per 2 tambah Xn per 2 tambah 1. Baru kita gantikan nilai-nilainya. Kali X. Gantikan N dengan 8 per 2. Ditambah sama juga X, N-nya ganti dengan 8 per 2 ditambah 1. Baru ME sama dengan setengah kali X4 ditambah X4 ditambah 1. Ya, jadi 4 ini 8 dibagi 2, 4. Ini 8 bagi 2, 4. Baru kita ke langkah berikutnya. Ini data yang tadi ya, di halaman sebelah. Saya pindah aja ke sini supaya tidak terputus saya menjelaskan. Ini tadi di langkah yang terakhir ya, di halaman sebelumnya. Baru setengah
kita sederhanakan lagi. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sama dengan di bagian A tadi, ini yang X4 dan X5 itu bukan nilai median, tapi masih letak data ya. Nah, jadi tugas kita gantikan X4-nya dan X5-nya. Jadi X4-nya adalah 9, X5-nya adalah 10. Sehingga ME sama dengan setengah kali gantikan dengan 9 ditambah gantikan dengan 10. Jadinya ME sama dengan 19 per 2. 9 ditambah 10, 19, dikalikan dengan 1, 19 per 2. Maka ME sama dengan 9,5. Nah, jadi yang 9,5 itu dia berada di tengah-tengah antara data 9 dengan 10 atau data keempat dengan data kelima. Nilai data itu sebesar 9,5. Maka inilah yang menjadi mediannya. Oke, mudah-mudahan sampai di langkah ini juga bisa dipahami untuk penyelesaian yang bagian B. Kita masuk ke cara cepatnya juga. Sama dengan di contoh sebelumnya tadi, kita mengadakan tutup berpasangan. Nah, yang tersisa 2 data di tengah. Maka inilah yang menjadi mediannya. Jadi kita carikan ME sama dengan, langsung saja 9 ditambah 10 per 2 sama dengan 19 bagi 2 sama dengan 9,5. Jadi nanti terserah kawan-kawan menggunakan cara yang mana. Cara dengan menggunakan rumus umum ini atau cara cepatnya. Oke, mudah-mudahan sampai di langkah ini saya ulangi bisa dipahami. Oke, data tunggal sudah tuntas. Kita masuk sekarang ke median data berkelompok. Rumus yang kita gunakan untuk data berkelompok, ME sama dengan B ditambah P setengah N dikurang F besar per F kecil. Nah, kemudian rumus ini kadang-kadang di buku-buku yang lain ada juga yang meletakkan huruf P ini ditaruhnya di sini, ya, di depan kurung sini. Tapi di sini saya meletakkan huruf P-nya di sini saja sebelum elemen-elemen di dalam kurung ini. Kita lihat keterangan. Kalau ME tadi jelas mediannya, kemudian B itu adalah tepi bawah kelas, panjang kelas, banyaknya data, F jumlah frekuensi sebelum kelas median, F sama dengan frekuensi kelas median. Nah, B di sini itu adalah tepi bawah kelas median. Kemudian N di sini banyaknya data. Karena kita berbicara masalah berkelompok, maka banyaknya data ini sama dengan jumlah frekuensi keseluruhan data. Nah, jadi harus diingat itu ya. Kita ke contoh soal. Tentukan median dari data berikut. Kita lihat penyelesaian. Yang pertama diketahui tentu data berkelompok, yang ditanya adalah median. Kita jawab. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah menentukan di mana letak kelas median. Dengan cara apa? Yaitu mencari terlebih dahulu nilai dari setengah N. Kenapa setengah N? Karena median tadi adalah titik tengah. Ya, jadi jumlah datanya di sini 50 berarti setengah dari 50. Ya,
jadi kita gantikan di sini setengah kali 50, maka dapatlah 25. Nah, setelah dapat nilai yang 25, tugas kita sekarang adalah mencari frekuensi kumulatif data ini. Dengan syarat, ketika dijumlahkan frekuensi dari kelas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu nilainya sama dengan 25 atau lebih dari 25. Tapi tidak boleh kurang dari 25. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, setelah kita dapat itu, maka kita berikan label. Nih, kita label dia 2 ditambah 6, 8, tambah 7, 15. Berarti masih kurang dari 25. Ditambah 20, berarti 35. Lebih dari 25. Tetapi 25-nya datanya ada di dalam. Maka yang merupakan kelas median adalah kelas yang keempat. Ya, jadi ini adalah kelas median. Saya tambahkan keterangan di sini, kelas mediannya berada pada kelas keempat. Oke. Nah, dengan kita memperoleh kelas median, maka ini yang menjadi panduan kita. Kita tidak melihat ini lagi di atas sama ini. Kita berfokus pada yang saya tandai ini. Nah, dengan itu kita mendapat tepi bawah kelas mediannya, yaitu 73 dikurangi 0,5, maka dapat nilainya 72,5. Kemudian P-nya panjang kelas. Hitung dirinya sendiri ya. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Berarti ada 7. Kemudian F besar. Ingat tadi di keterangan, F besar itu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Berarti yang dia maksudkan di sini yang ini. 2 tambah 6, 8 tambah 7, 15. Sedangkan F kecilnya itu adalah frekuensi kelas median. Ini dia yang 20. Nah, nilai-nilai inilah nanti yang akan kita masukkan ke dalam rumus umum. Nilai-nilai yang sudah saya lingkari ini. Mediannya sama dengan B ditambah P setengah N kurang F besar per F kecil. Sama dengan, gantikan B-nya dengan 72,5, gantikan P-nya dengan 7, gantikan setengah N dengan 25, kemudian gantikan F dengan 15, dan gantikan F kecil dengan 20. Hasilnya 72,5 ditambah 7, kita selesaikan semua bilangan dalam tanda kurung. 25 kurang 15 hasilnya adalah 10 per 20. Baru kita turunkan lagi 72,5 ditambah, kita sederhanakan di dalam kurung supaya menjadi bilangan yang sederhana dan mudah mengoperasikannya. Setelah itu yang 7 kalikan dengan 1. Jadinya 7 per 2. Baru median sama dengan 72,5 tetap diturunkan. Yang diselesaikan adalah operasi pembagian. Hasilnya adalah 3,5. Baru kita jumlahkan. ME sama dengan, nah ingat cara menjumlahkan yang ada koma-koma ya. Komanya harus disejajarkan. Sehingga nanti 5 tambah 5, 0, simpan 1. Berarti 1 tambah 2, 3, tambah 3, 6. Baru turun 7-nya. Sehingga hasilnya adalah 76 atau 76,0. Jadi
itulah median dari data berkelompok ini. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu modus. Nah, modus di sini bukan modal dusta ya, tapi modus ini maksudnya banyak data yang sering muncul atau data yang frekuensinya paling besar. Itulah yang disebut dengan modus. Kita masuk ke bagian A, modus dari data tunggal. Kita langsung ke contoh saja. Tentukanlah modus dari data-data berikut. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Kita akan menentukan modusnya. Nah, inilah istimewa dari menentukan modus data tunggal. Kita tidak perlu melakukan yang namanya perhitungan. Karena sesuai tadi dengan definisi bahwa modus itu adalah data yang paling sering muncul. Dan di data berkelompok adalah data yang frekuensinya paling besar. Nah, kita lihat penyelesaian. Ini adalah yang nomor 1, datanya tadi ini. Saya pindah saja ke bawah. Kita lihat data-data yang sama ya. Jadi yang kita lihat data yang muncul beberapa kali. Jadi 4 ada 2 kali, 5 juga ada 2 kali, 6 ada 3 kali, 7 ada 2 kali. Nah, coba perhatikan di sini, 4 2 kali, 5 2 kali, 7 2 kali. Tapi masih ada lagi yang muncul lebih dari ketiga bilangan ini, yaitu adalah 6. Maka yang menjadi modusnya di data bagian nomor 1 ini adalah 6. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya. Kita masuk ke data yang kedua. Kita kelompokkan bilangan-bilangan yang berulang beberapa kali. Nah, 4, 5, 6 itu 11, 9 juga 10, 11. Yang 7 dengan 8 itu sama mereka berulang. 7 ada 2 kali, 8 juga ada 2 kali. Maka data yang kedua ini yang menjadi modusnya adalah 7 dan 8. Jadi ada 2 modus. Nomor 1 ada 1 modus, nomor 2 ada 2 modus. Kita ke data yang ketiga atau soal nomor 3. Nyatanya kalau kita lihat, semua data ini tidak ada yang berulang. Maka jawabannya data nomor 3 ini tidak memiliki modus. Sehingga dari ketiga contoh soal ini kita bisa mengelompokkan modus. Kalau dia memiliki 1 modus, sering disebut dengan unimodus atau monomodus. Jika data itu memiliki 2 modus, maka sering disebut dengan bimodus. Yang ketiga, jika data itu memiliki lebih dari 2 modus, maka disebut dengan multimodus. Dan yang terakhir tadi adalah tidak memiliki modus sama sekali. Oke, untuk data tunggal, modusnya mudah-mudahan bisa difahami cara menentukan dan mengelompokkan daripada masing-masing modus setiap data itu. Kita masuk yang bagian terakhir, yaitu bagian B, menentukan modus dari data berkelompok. Rumus yang kita gunakan adalah B ditambah P, B1 per B1 tambah B2. MO di sini adalah modus, B adalah tepi kelas modus, P panjang kelas, B1 itu adalah pengurangan dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Dan B2 adalah pengurangan dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi data berikutnya. Oke, supaya tidak penasaran, kita langsung ke contoh soal.
Tentukan modus dari data berikut. Ini datanya masih sama, data yang di contoh median tadi ya. Penyelesaian. Diketahui data berkelompok, kemudian ditanya modus. Kita jawab, tentukan kelas modus. Nah, kalau di median tadi, caranya berbeda dengan yang di modus. Kalau modus tidak perlu lagi perhitungan. Kita hanya melihat frekuensi yang paling besar. Nah, jadi frekuensi yang paling besar di sini adalah yang kelas keempat. Karena frekuensinya sebesar 20. Jadi kita berikan tanda di sini karena kita akan bekerja nanti khusus di kelas 4 ini. Oke, saya tambahkan keterangan di sini bahwa modus itu berada pada kelas keempat, alasannya karena frekuensi kelasnya yang paling besar. Maka dengan itu kita memperoleh nilai B sama 73 kurang 0,5 itu tepi bawah kelas dari modus. Hasilnya adalah 72,5. Panjang kelasnya juga yaitu 7. Kemudian B, ini saya sudah kasihkan tanda panah. B1 sama dengan 20 dikurang 7. Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Hasilnya adalah 13. B2, saya kasihkan lagi tanda panah ke bawah. 20 dikurang 8. Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas berikutnya. Hasilnya adalah 12. Maka nilai-nilai inilah nanti yang saya lingkari ini yang akan kita substitusikan ke dalam rumus. Sehingga MO sama dengan B ditambah P, B1 per B1 tambah B2. Modusnya sama dengan, gantikan nilai B dengan 72,5, gantikan P dengan 7, gantikan B1 dengan 13, gantikan lagi B1-nya 13, ditambah dengan B2-nya yaitu 12. Maka modus sama dengan 72,5 diturunkan saja, jangan diganggu. Yang 7 juga begitu. Yang kita selesaikan bilangan dalam kurung. 13 per 13 tambah 12, 25. Maka modus sama dengan 72,5 tambah. Nah, sampai di langkah ini, kamu bisa mengalihkan 7 terhadap 13. Baru nanti dibagi 25. Atau yang 7-nya kamu turunkan ke bawah. Kamu bagikan terlebih dahulu yang 13 bagi 25. Nanti baru kamu kalikan. Tapi di sini saya akan langsung mengalihkan antara 7 dengan 13. Hasilnya adalah 91 per 25. Baru modusnya sama dengan 72,5 tetap diturunkan. Yang dicari hasilnya adalah 91 bagi 25. Hasilnya adalah 3,64. Nah, kemudian untuk mencari hasil akhirnya sama dengan yang tadi, sejajarkan komanya. Ya, saya buatkan aja di sinilah, mana tahu masih ada yang lupa. Ini 72,5, kemudian 3,64. Jadi disejajarkan komanya baru dijumlahkan. 4 turun, 6 tambah 5 11, simpan 1. Baru 6, 7. Jadi modusnya adalah 76,14. Oke, jadi selesai sudah tugas saya untuk memaparkan cara-cara menentukan median dan modus dari data tunggal maupun data berkelompok. Sekian untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan nantinya sedikit terbantu jika ada soal-soal berkenaan dengan menentukan
median maupun modus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.